Pasca pandemi, jumlah wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Barat mulai mengalami peningkatan. Dari data BPS Sumbar, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara pada 2021 berjumlah 4.785.886 orang. Kemudian tahun 2022 meningkat jadi 5.913.795 orang. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara melebihi target 8,2 juta pengunjung. Meski jumlah pengunjung Nusantara di Sumbar terus menggeliat, namun kondisi berbeda justru dialami industri pariwisata yang dikelola swasta dan kelompok masyarakat di daerah. Jika sebelum pandemi tempat wisata selalu padat, namun saat pandemi mereka mengalami guncangan yang kuat. Alih-alih ingin kondisi wisata akan normal, namun ternyata jumlah kunjungan justru di bawah normal. Hal ini sangat menguras keuangan manajemen dan membuat pengelola objek wisata terpaksa memangkas banyak karyawan untuk tetap bertahan hidup. Yang pertama, situasi ini tentu diawali dari kondisi pandemi COVID-19 di 2020 dan 2021 yang lalu. Hampir semua para pengelola destinasi, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, serta industri pariwisata yang lainnya, mengalami tekanan yang cukup berat. Tekanan ini tidak hanya berpengaruh pada sisi permodalan, keuangan perusahaan, keuangan para pengelola, tetapi juga termasuk sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, kemudian pasca pandemi, mulai pada fase new normal di akhir 2021, nah ini perlahan-lahan para pelaku sudah mulai coba melihat kembali. Sampai di tahun 2022, masyarakat, para pelaku industri sudah mulai merasakan geliat aktivitas pariwisata ini, baik dari lokal, domestik, dan mancanegara. Nah, cuman ini tetap saja belum semaksimal situasi sebelum pandemi, karena usaha-usaha dan upaya untuk bisa bangkit kembali ini tidak semudah seperti situasi sebelum pandemi COVID. Nah, faktor-faktor ini tentu didasari oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi pengelola destinasi. Destinasi ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh swasta, dan ada yang dikelola oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata dan sebagainya. Dari sisi pengelola tentu mereka butuh energi lebih, kemudian modal yang lebih untuk bisa kembali bangkit. Kemudian dari sisi pelaku industri pariwisata juga harus mulai meng-create kembali desain paket wisata yang tentu otomatis harus berubah dari konsep yang berkatakan sebelum pandemi COVID. Kemudian dari sisi pemerintah juga, kita yakin pemerintah sudah melakukan usaha untuk bagaimana membangkitkan kembali geliat destinasi, geliat pariwisata di Sumatera Barat ini. Tapi tentu tetap saja ada keterbatasan. Karena keterbatasan ini tidak semua objek wisata, apalagi dikelola oleh masyarakat dari situ, bisa disupport oleh pemerintah. Objek wisata Bantoroyo di Telatang Kamang Agam yang dikelola pengurus masjid dan masyarakat merupakan salah satu objek wisata yang terdampak. Akibat lesunya kunjungan wisatawan, pengelola objek wisata ini terpaksa memangkas karyawan secara ekstrim. Jika sebelum pandemi jumlah pengunjungnya mencapai ribuan per bulan, sekarang mencari 100 pengunjung sebulan sangat susah. Begitu juga karyawannya yang dulu berjumlah 97 orang, namun saat ini hanya tersisa 13 orang. Kalau kondisi untuk Taman Wisata Bantoroyo untuk saat sekarang, saya rasa ini di titik nolnya untuk segi pendapatan, istilahnya tamu, dibanding dari tahun-tahun yang lewat. Sejak pandemi
selama 2023 ini sampai saat sekarang itu saat titik nolnya. Yang biasanya kita dalam satu hari itu bisa dapat 2 juta, sekarang kadang nggak ada pecah telur sama. Apalagi sejak tahun 2023 ini itu sangat sepi. Yang untuk penunjang hari-harian kami, ya kami harus berpikir apa sih yang bisa kami lakukan untuk mendongkrak pendapatan. Ya kami terpaksa jemput bola, kami mengutamakan orang-orang per kelompok, komunitas, sekolah-sekolah. Itulah yang bisa kami lakukan untuk mendongkrak pendapatan. Kalau kita harapkan itu tabung keluarga, sangat sepi sekali. Untuk segi pengunjung sangat luar biasa dahsyatnya pengurangannya. Dulu kita mempunyai karyawan 96 orang. 96 orang terdiri dari divisi, selain manajemen ada divisi maintenance, ada divisi game, ada security, ada ticketing. Dan semenjak pandemi masuk itu kita pengurangan karyawan lantaran pendapatan berkurang. Kalau dulu kita bilang satu hari itu bisa 10.000 orang kalau weekend untuk pengunjungnya. Kalau hari-harian itu kita bisa mendapatkan uang 10 juta itu satu hari. Sekarang kalau untuk sekarang nggak ada. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari nggak ada pecah telur. Dan karyawan itu sekarang cuma tinggal 13 orang. Itu pun kami nggak mampu untuk membiayai, untuk mendanai atau menggaji yang pantas buat teman-teman. Begitu sepinya. Selain Bantoroyo, objek wisata Greenhouse Lezata yang terletak di Jalan Bukit Tinggi Payakumbuh juga mengalami masalah serupa. Jika sebelum pandemi tempat ini selalu dipadati pengunjung, namun kondisi saat ini sungguh sangat tidak mendukung. Kalau kita berbicara masalah wisata pada saat pandemi dan pada saat setelah pandemi. Nah, pada saat pandemi yang sangat krusial sekali, yang sangat dampak 100% itu penutupan oleh pemerintah pada saat untuk mencegah penyebaran corona. Nah, itu sangat fatal bagi kita karena hampir 3 tahun ditutup oleh pemerintah. Nah, kita tidak ada pemasukan sama sekali dan minus. Nah, kita berharap pada saat setelah dibuka 2021 oleh pemerintah akan ada pergerakan penaikan wisata. Ternyata sama saja. Ada pun masuk tapi tidak bisa kita menggaji pegawai dan sangat minim sekali. Karena kayaknya mereka masyarakat belum pulih dari efek corona dan pendapatan masyarakat pun kadang semuanya dibatasi pada saat corona. Jadi pemasukan bagi masyarakat sangat turun dan aku benar-benar drastis. Kita berdampak terhadap apa juga pada saat lebaran kita berharap adalah sedikit kenaikan 20-30%. Ternyata untuk mencapai 0,5% saja nggak dapat. Karena mungkin kebanyakan wisata berbayar itu yang sangat berdampak sekali. Jadi orang datang ke wisata tapi ke tempat-tempat yang gratis, tapi bukan tempat yang berbayar. Nah, dampaknya ini sangat betul-betul menghancurkan semuanya. Dan betul-betul bikin kita bagaimana berputar 7 keliling. Biasanya kita satu lebaran ini kita minimal dapat, taruhlah sekarang kita akan di tempat kecil. Pada saat lebaran kita dapat 100 juta atau 200 juta. Ini mencari 5 juta aja nggak bisa. Ini saat lebaran. Satu hari, 1 minggu itu bisa kita beribu. Ini masuk kadang-kadang kita nggak satu pun nggak ada yang masuk. Paling kita bisa hitung nyari saat ada 10, kalau pas saat Sabtu dengan Minggu, bolehlah kita hitung ada ratusan orang ya paling. Tapi nggak nyampe 500 orang, nggak nyampe. Kalau pada saat liburan dan libur panjang. Kalau hari-hari biasa, paling 1, 2, paling banyak 10 orang masuk atau bahkan sampai kali nggak masuk orang. Tak hanya 2 objek wisata ini, sebagian besar objek wisata yang dikelola swasta dan masyarakat di Sumatera Barat mengalami hal yang sama. Ini membuktikan bahwa industri pariwisata Sumbar sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah diharapkan bisa ikut campur tangan dalam menciptakan pemerataan pengunjung, karena para pengelola objek wisata telah merogoh kocek yang sangat dalam untuk membuat berbagai inovasi dan terobosan yang baru. Mungkin di tahun 2024 ini perlu ada gebrakan yang lebih luar biasa tentunya kita harapkan. Tentu
ini juga perlu gerak simultan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dari mana? Ini sisi dari peran pemerintah pusat. Ini porsinya pemerintah provinsi dan ini porsinya pemerintah kabupaten kota. Saya rasa ini perlu lebih digiatkan kembali. Dan yang paling penting di sini adalah ngurus pariwisata tidak hanya stakeholdernya OPD Dinas Pariwisata, ya, tetapi kalau menurut pemahaman saya, semua OPD memiliki kewajiban, peran, kewenangan dalam hal pengembangan kawasan. Jadi kalau mindset yang terbangun selama ini perihal soal pariwisata diserahkan ke Dinas Pariwisata, saya rasa juga tidak seperti itu. Nah, kemudian keseriusan pemerintah yang pasti, ya, banyak destinasi yang melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2001, 2002, dan 2003, alhamdulillah Sumatera Barat saat ini kurang lebih sudah membranding hampir 300-an, 400-an desa wisata di Sumatera Barat. Nah, desa wisata ini bagaimana agar bisa menggeliat, tentu ada perhatian yang lebih ya terhadap kawasan tersebut. Nah, dari sisi pemerintah ini juga termasuk legislatif. Bagaimana legislatif bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan kawasan melalui anggaran yang mereka miliki. Ya. Pada tahun 2024 ini, Dinas Pariwisata Sumbar membuat sejumlah program untuk membantu sejumlah pelaku wisata. Kalau dari permodalan secara khusus, kita Dinas Pariwisata tidak punya untuk pengelola objek wisata tersebut. Cuma di tahun 2024 ini kita ada membantu beberapa pengelola objek wisata dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini bukan sesuai keinginan mereka, tapi adalah kebutuhan yang kita datang langsung nanti kepada beberapa pengelola objek wisata ini, kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Contohnya kalau ada objek wisata yang ada di wisata bahari, tentu mereka tidak mungkin meminta istilahnya hal-hal yang tidak berhubungan di sana. Kita bisa membantunya dalam bentuk life jacketnya, kemudian bandana boot dan lain-lainnya, disesuaikan dengan anggaran kita. Di tahun 2024 ini ada 5 kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, dan kebetulan anggarannya bukan anggaran murni dari Dinas Pariwisata Provinsi, tapi ini adalah anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa anggota DPRD kita yang concern membantu pariwisata dalam objek wisata atau pengelola wisata. Dan insya Allah ini kita laksanakan di tahun 2024. Untuk memulihkan industri pariwisata, pelaku wisata diminta banyak melakukan kerjasama, baik itu kepada pemerintah dan pihak terkaitnya hingga ke perguruan tinggi. Pengelola objek wisata yang ada di kabupaten kota atau pengelola objek wisata yang ada di nagari itu bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak nagari, dalam hal ini dengan badan usaha milik nagari. Karena kalau di nagari, badan usaha milik nagari ini punya modal, punya uang untuk bisa dikerjasamakan dengan pengelola wisata. Sudah ada yang berhasil. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwasannya di perbankan, dalam ini bank-bank, itu tidak salah punya kredit kredit usaha rakyat yang bisa dikerjasamakan juga. Yang intinya hari ini adalah bagaimana pengelola objek wisata yang dikelola oleh masyarakat, mereka punya inovasi untuk hal-hal tersebut. Bagaimana melaksanakan kerjasama dalam hal permodalan terhadap pihak bank, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak nagari, dan juga sekarang melakukan kerjasama dengan pihak universitas. Perguruan tinggi sekarang punya dana untuk bisa membantu objek wisata, tentu dengan adanya semacam perjanjian kerjasama. Sejauh ini kita masih menjajaki
kepada desa-desa wisata. Jadi kita menjalin kerjasama nanti dengan Kopdarwis, merupakan bagian dari kegiatan Pengapmas juga. Nah, di mana kita dosen dan mahasiswa itu akan bekerja sama memberikan edukasi, kemudian seperti ada inovasi kuliner untuk pengembangan objek wisata, kemudian kekayaan yang ada di desa tersebut yang bisa kita angkat menjadi daya tarik wisata nantinya, sehingga perekonomian masyarakat di bidang pariwisata juga meningkat sesuai dengan visi kami, bahwa pariwisata ini kita akan menggerakkan perekonomian pariwisata mulai dari bawah. Tak hanya itu, pengelola objek wisata diharapkan bisa memaksimalkan sosialisasi dan promosi di media sosial, baik promosi gratis maupun promosi berbayar. Sejauh ini kawan-kawan yang akhirnya lesu di pemilik wisata dan sejenisnya, kenapa lesu adalah karena menurut saya itu karena belum maksimum dalam pemaksimalan digital marketing. Konsep kita itu ya jika terkenal dikunjungi orang. Toh ada juga yang akhirnya dipromosikan baru, akhirnya datang orang, yang tidak dipromosikan lagi akhirnya orang lupa. Maka dari itu kita berharap harusnya penggunaan digital marketing ini jangan sekali-kali saja, tapi rutin. Kita harus punya content creator, kita harus membuat program-program digital marketing. Kenapa? Sebuah produk itu akan mudah dilupakan di tengah banyaknya arus informasi, maka kita harus hadir terus. Itu makanya kita memanfaatkan digital marketing, baik itu versi yang berbayarnya atau versi yang gratisnya, atau memanfaatkan crowd-nya. Karena konsep manusia zaman sekarang FOMO ya, fearing of missing out. Mereka jika ada hal baru mereka akan dulu maksimum datang ke sana, nanti kalau nggak terkenal lagi ya nggak perlu ke sana. Itu pandangan saya. Jadi maksimumkanlah penggunaan digital marketing agar orang kenal kita lagi dan tidak lupa. Hari ini dengan kemajuan teknologi informasi, perkembangan sosial media, semua orang bisa posting apapun dan semua orang bisa menarasikan apapun. Cuman yang jadi masalah kalau kita bicara tentang sosial media sendiri pada prinsipnya adalah sebuah tools, hanya alat bantu. Jadi memang kalau menjual pariwisata, yang paling penting memang adalah pariwisatanya itu sendiri yang mesti dipastikan bagus dulu, bisa memenuhi ekspektasi dari pengunjung. Karena memang secara prinsip kalau misalnya sosial media sudah gencar, kemudian dipromosikan dengan internet sedemikian masif, ketika nanti orang berkunjung dan ternyata saat mereka datang tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan narasi yang dibangun di sosial media, yang terjadi malah nanti pengunjung pulang dari sana membawa atau menyebarkan kampanye negatif. Yang ini jadi akan kontra terhadap apa yang sudah dibangun, citra yang sudah dibangun di sosial media. Jadi sekali lagi kalau misalnya kaitan antara pariwisata dengan sosial media di sini fungsinya hanya tools, hanya alat bantu. Dan memang yang paling penting adalah objek wisata atau pariwisatanya sendiri yang mesti bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pengunjung. Nah, kita juga sempat melihat beberapa fenomena di mana pernah ada beberapa objek wisata yang begitu viral, kemudian Instagramable mungkin. Tapi ketika dikunjungi, ternyata spot yang diposting di Instagram itu tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh orang yang melihat di sosial media.